Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Solo Leveling. Jadi ini komik yang aku beli dari Book Depot, impor ya, jadi bahasa Inggris semua. Nah, buat yang sudah tahu mungkin sudah tahu ya tentang judul ini ya. Jadi ini cukup terkenal juga di luar. Nah, Solo Leveling ini merupakan awalnya merupakan web novel Korea. Nah, jadi judulnya itu I Alone Level Up. Jadi kalau ini bahasa Koreanya ya. Nah, Honjaman Rebere. Aku nggak tahu deh cara bacanya. Nah, ini short Korean web novel. Jadi web novel yang ditulis oleh Jugong. Jugong. Original story. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Jugong. Nah, setelah itu ya, saya apa namanya, novelnya itu web novelnya itu sangat terkenal ya. Jadi dibuatlah komiknya. Nah, komiknya ini ya dibuat oleh Red Eye Studio. Jadi ini Dubu. Ya kalau kita cek di Wikipedia ya juga ada penjelasannya. Oke. Okay. Nah, komiknya ini kemarin ya dulu pernah baca, lihat-lihat di sekilas di internet, kayaknya menarik. Nah, tapi karena nggak tahu cara baca legalnya di mana, jadi nggak ngikutin. Terakhir ketemu ada bukunya. Jadi dari bukunya aku beli, terus ya semalam baru nyampe, sudah siap baca. Jadi ini mau di review. Nah, bukunya lumayan, harganya cukup mahal, 300-an. Kenapa harganya mahal ya? Itu karena semua komiknya ini ya full color. Dari awal sampai belakang itu ada 300-an lebih halaman. Nah ini halaman belakangnya sudah 300, kelihatan 311. Jadi sampai 300 halaman semuanya full color. Jadi biasanya yang komplain, kok kenapa ya Akasa cuma satu halaman berwarna, kenapa cuma dua halaman berwarna atau gitu-gitu ya. Ini kasih kamu full, yes full. Oke. Nah ini Solo Leveling, ini gambarnya. Jadi harganya kalau di luaran sana cuma $20 sih, nyampe ke sini yang lumayan agak mahal ya karena ongkir sama pajaknya ya sebenarnya. Nah penerbitnya ini Yen Press. Oke. Nah, ini ya kita lihat sinopsisnya. Known as the weakest hunter of all mankind, Rank Hunter Jin Woo-sung contribution to raise some months to trying to get killed. Unfortunately, between his mother's hospital bill, his sister's tuition, and his own lack of job prospect, he has no choice but to continue to put himself on the line. So, when an opportunity arrives for a bigger payout, he takes it only to come face to face with a being whose power outranks anything he has ever seen. With the party leader missing an arm and the only healer a quivering mess, can Jinwoo somehow find them a way out. Nah, jadi ceritanya di Korea, bukan di Korea, di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia itu ya ada namanya fenomena dungeon. Jadi ada gate ya, ada satu kayak portal gitu. Nah, timbul portal-portal ya, bermunculan portal-portal di mana-mana di seluruh dunia. Nah, seiring dengan munculnya portal-portal itu ya, manusia-manusia mendapatkan kemampuan yang disebut hunter. Nah, hunter-hunter ini ya dibagi menjadi kriteria yang ada hunter E, D, C, B, A, sama S. Jadi di atas S ada national hunter ya, kemarin baca. Nah, ada level-level seperti itu. Nah, jadi di sanalah Jinwoo ini menjadi salah satu hunter ya, tapi dia cuma level E. Nah, selain level E, dia juga bisa dikatakan hunter paling lemah di semua level yang ada. Jadi sudah level paling rendah, kekuatannya paling kecil lagi. Nah, kenapa dia terus-menerus menjadi hunter? Karena ibunya sakit dan juga adiknya itu perlu biaya sekolah. Jadi dia istilahnya menjadi tulang punggung keluarga, ayahnya menghilang. Nah, jadi dalam prosesnya itu ya, dia sering luka, terus sering istilahnya dicemooh lah ya. Nah, suatu hari ya dia masih dalam proses raid ya, jadi maksudnya mau clear dungeon. Jadi dungeon itu ya setelah muncul itu harus dibersihkan, dia harus dimusnahkan, kalau nggak dalam 7 hari
bisa dungeon break. Jadi monster di dalam bisa keluar gitu. Jadi hunter-hunter ini tugasnya untuk menyelesaikan membasmi lah ya monster-monster yang ada di dungeon itu. Nah setelah selesai barulah mereka bisa keluar dan dapat istilahnya ya pampasan perang ya kan, ada mungkin monsternya bisa dijual, terus ada batu-batu atau apa gitu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini ya sangat menarik. Kenapa? Karena awalnya ini merupakan web novel, webtoon. Jadi kan gambar, kalau kita pernah lihat webtoon ya, dia gambarnya kan dari atas ke bawah gitu panjang terus kan. Jadi mereka susun ulang lagi satu-satu. Keren sih sebenarnya. Ini Sung Junwoo, dia sering luka. Nah jadi waktu itu ya mereka proses di ini ya, mereka masuk ke dalam satu dungeon. Rupanya di dalam dungeon itu ada satu dungeon lagi. Nah di sanalah dia bertemu dengan monster yang sangat kuat. Nah kalau kita pernah lihat ya, apa namanya? Ada meme tahu apa ya? Kayak internet. Ada satu yang sering mereka pakai ya. Saya kasih tunjuk. Mungkin kalian juga pernah lihat. Nah, yang ini. Ya. Pernah ya mereka sering buat meme dari ini. Nah, ini dari komik ini, Solo Leveling. Oke. Jadi ceritanya setelah masuk ke dungeon, rupanya di dalam dungeon itu ada dungeon lagi. Ini agak spoiler sedikit. Jadi di sana ya mereka bertemu dengan monster-monster, tapi di sana mereka objektifnya bukan untuk membunuh monsternya, tapi untuk mematuhi peraturannya. Oke. Nah, di sana ya setelah Jinwoo satu-satunya yang tinggal ya dan berkorban untuk teman-temannya agar bisa keluar dari dungeon, rupanya ya dia sembuh. Jadi waktu ditolong ya monster-monsternya itu sudah nggak ada semua dan dia sembuh. Padahal dalam ingatannya dia sudah mati terbunuh. Jadi dikatakan dia mendapatkan kemampuan namanya double awakening. Jadi kalau mereka waktu awal-awal menjadi hunter itu kan istilahnya first awakening ya kan. Pertama kali mereka mendapatkan kemampuan. Nah, Jinwoo ya menjadi sedikit dari orang-orang yang mendapatkan double awakening di mana kemampuannya meningkat gitu. Nah, tapi waktu dites ya, kemampuannya masih sangat lemah. Rupanya kalau kita pernah main game itu kan kalau kita masalah leveling itu tiap tiap main makin lama makin tinggi levelnya. Tapi ini enggak. Jadi di sana ya hunter itu dapat kemampuan apa fix stock gitu, nggak naik lagi. Nah cuma Jinwoo lah yang kekuatannya itu meningkat seiring dengan pertarungannya, pengalamannya. Oke, jadi yang lain fix di satu posisi kekuatannya, dia naik terus. Oke. Nah, untuk gambar ini bagus banget, actionnya keren, ceritanya juga menarik, very recommended. Ini salah satu komik yang saya koleksi. Oke. Jadi buat kalian yang mau beli ya, kalian boleh cari di Buku Depo ya. Untuk hitungannya sih dia paling murah sih, soalnya tempat lain komiknya memang lebih murah, tapi ongkos kirim dan pajaknya jauh lebih tinggi. Jadi ya bandingkan sana sini ya Buku Depo paling murah sekitar 300-an gitu. Ya. Oke. Jadi kalau di luar sana itu $20 mungkin sekitar 280 lah ya. Oke, jadi sekian ya review untuk komik Solo Leveling sampai di sini. Kalau kalian mau koleksi, kalian boleh cari ya di website sendiri. Rekomen ya, ini cukup tebel. Cuma ada satu minus ya kalau beli buku ya di Buku Depo ya dia nggak ada namanya segel. Jadi datang-datang udah gini. Agak kecewa juga sih ya. Komik kan kita maunya kondisinya bagus gitu ya di koleksi gitu. Tapi ya apa daya ya kan. Nah, perbandingannya ya buat kalian yang mau penasaran, nah perbandingannya seperti ini. Ya. Jauh lebih tebal, full color 300-an halaman. Jadi worth it sih menurut saya ya untuk harganya. Oke, sekian ya untuk review Solo Leveling sampai di sini. Terima kasih.